Letnan Jenderal Purnawirawan Jaka Budi Utama resmi dilantik sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan pada Jumat 23 Mei 2025. Pelantikan dilakukan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di kantor Kemenkeu, Jakarta. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama SOS sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Letjen Jaka menambah jajaran prajurit Baret Merah Kopassus di pemerintahan Prabowo Gibran. Beberapa nama sebelumnya telah bergabung, bahkan menjabat sebagai menteri. Siapa saja mereka? Syafri Syamsuddin resmi menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 21 Oktober 2024. Syafri merupakan rekan seangkatan Prabowo di Akademi Militer. Bersama Prabowo, ia juga tergabung dalam Korps Pasukan Khusus. Presiden Prabowo Subianto mengangkat Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Merah Putih. Sugiono merupakan lulusan SMA Taruna Nusantara yang kemudian melanjutkan pendidikan militer di Norwich University, Amerika Serikat melalui program yang digagas Prabowo. Selepas lulus dari Norwich, Sugiono masuk TNI melalui pendidikan calon perwira TNI. Pada tahun 2002, ia lulus dan menjadi bagian dari Korps Infanteri Kopassus. 2 tahun berkarir, Sugiono memilih mundur dari karir militernya. Ia lantas menemani Prabowo sebagai sekretaris pribadi dan ikut membangun Partai Gerindra. Letjen TNI Purnawirawan Muhammad Herindra resmi ditunjuk sebagai Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN, menggantikan Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan. Herindra merupakan lulusan Akademi Militer 1987 dan penerima Adi Makayasa. Ia adalah Wakil Menteri Pertahanan di saat Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Letkol TNI Teddy Indrawijaya resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Sekretaris Kabinet pada Senin 21 Oktober 2024 di Istana Negara, Jakarta. Sebelumnya, Teddy menjabat sebagai ajudan Prabowo dan pernah menjadi asisten ajudan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Teddy merupakan prajurit Korps Baret Merah dan memiliki brevet anti-teror SAT 81. Satkultur 81 adalah satuan elit Kopassus yang dibentuk Luhut Binsar Panjaitan serta Prabowo. Ludwig Friedrich Paulus ditunjuk sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dalam Kabinet Pemerintahan Prabowo dan Gibran. Saat aktif di militer, ia pernah menjabat sebagai Komandan SAT 81 Kopassus. Pada tahun 2009, Ludwig ditunjuk sebagai Komandan Jenderal Korps Baret Merah. Mayor Jenderal TNI Novi Helmi Prasetya resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama Perum Bulog oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Pengangkatan ini berdasarkan keputusan Menteri BUMN nomor SK 30/MBU-02/2025 yang diterbitkan pada 7 Februari 2025. Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Letjen TNI Purnawirawan Nugroho Sulistyobudi sebagai Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara, menggantikan Letjen TNI Purnawirawan Hinsa Siburian dalam upacara pelantikan di Istana Negara pada Rabu 19 Februari 2025. Nugroho merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Darat, lulusan Satuan Elit Kopassus, yang memiliki rekam jejak panjang di bidang militer.